Psikologi edisi kok Kenapa? salah kok. Salah apa? Bisik Psikologi bincang asik bersama psikologi kan? Bincang asik. Kenapa ngeblank? Sorry. Iya, berarti kayak gak ada yang salah ya? Oke. Oke. Ulangi anuan. Oh, man. Itu meja apa sih? Gak tahu. Orang-orang udah ninggalin apa aja anjir. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami Bisik Psikologi, bincang asik bersama psikologi. Kenalin, nama aku Iva yang akan menjadi host pada Bisik kali ini. Oke, jadi Bisik Psikologi episode 12 ini akan membahas topik terkait dengan why letting go is not easy. Kira-kira topik itu mengarah ke mana ya? Mungkin langsung aja kali ya kita tanya-tanya ke narasumber kita yang sudah hadir di sini, yang tentunya cantik dan juga keren. Langsung aja kita panggil Mime. Hai. Oke. Jadi Mime ini merupakan kepala biro kesenian ya dalam Departemen Seniora. Oke, jadi gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Kalau aku sih kesibukannya masih sama aja ya, kuliah, terus sibuk di biro kesenian juga, ngurus beberapa proker, terus sama aktif di organisasi ekstra juga sih akhir-akhir ini. Oke, tapi aman kan ya, nggak pusing-pusing? Sedikit pusing, tapi masih aman. Oke. Iya. Jadi Kanime, hari ini kita akan membahas topik terkait dengan why letting go is not easy. Apakah bisa langsung dimulai aja ya? Boleh, kita langsung aja. Mungkin sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin kita perlu mencari tahu dulu nih terkait dengan makna letting go. Ini tuh sebenarnya tuh mengarah ke melepaskan beban, melupakan, atau apa nih Kak sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya menurut aku ya letting go itu bukan melepaskan beban sih, tapi lebih ke kita ini harus ketika kita emang mau letting go gitu, menurut aku itu lebih ke kita harus menerima kenyataan gitu. Kita harus menerima kenyataan, terus karena setiap orang itu punya masanya gitu. Jadi people itu come and go. Jadi ketika emang kita harus sudah selesai sama orang itu, ya udah kita harus letting go. Jadi kita harus ya menerima kenyataan gitu. Kalau hidup itu harus tetap berjalan gitu. Jadi menurut Kanime ini letting go ini lebih mengarah ke dalam hal kita tuh harus menerima kenyataannya ada dalam hidup kita gitu. Iya. Oke. Terus pasti dalam proses melepaskan itu kan pasti seseorang itu merasakan sebuah kesulitan. Nah, tapi menurut Kanime itu sendiri, apakah setiap orang itu punya kesulitan yang sama atau itu tuh kembali lagi ke dalam kepribadian yang manusia itu punyai gitu Kak? Oke. Sebenarnya kalau kesulitan ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya, karena setiap orang kan pasti punya kesulitan yang berbeda-beda pastinya, entah di hubungan berpacaran atau di hubungan kuliahnya atau pertemanannya gitu. Jadi menurut aku itu beda-beda sih ya setiap orang, karena ada juga orang yang ketika pacaran emang dia tuh menggantungkan dirinya gitu ke pasangannya. Jadi kalau kemana-mana harus sama dia, makan harus sama dia, pergi sama dia gitu kan. Jadi ketika emang dia harus selesai hubungannya, ya dia benar-benar menemukan kesulitan gitu dalam hidupnya, kayak gimana nih gue harus ngelanjutin hidup gue ketika emang gue udah menggantungkan hidup gue ke pacar gue gitu. Jadi ya setiap orang pasti beda-beda, karena kan ada aja orang yang udah putus, ya udah selesai aja hubungannya, tinggal cari yang baru gitu kan. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Iya, jadi kembali lagi ke kitanya gitu ya kan Kak? Iya. Kayak bisa menerima kenyataan yang ada nggak sih gitu? Iya, sih? betul. Karena kan ya beda-beda ya. Benar, dalam proses kita selama menjalin hubungan juga beda-beda. Iya, kan? karena itu juga sebenarnya bisa berpacu sama kejadian masa kecil juga sih sebenarnya, kejadian masa lalu gitu, tergantung orangnya. Oke, gitu ya. Terus selanjutnya sebenarnya tuh faktor psikologis apa yang bikin seseorang itu cenderung sulit untuk melupakan nih Kak?
Terus tuh apakah karena ada faktor hubungan di masa lalu yang terlalu berkesan kah? Atau mungkin kalau kita sudah melepaskan dari hubungan itu, kita tuh cenderung kayak merasa nggak familiar lagi dengan apa yang terjadi dalam hidup kita setelah kita melepaskan hubungan tersebut. Itu sebenarnya gimana, Kak? Sebenarnya kalau faktor psikologis paling ini sih ya, attachment gitu. Karena ketika hubungan kita ini misalnya di satu hubungan ini kita tuh merasa sangat enjoy gitu sama dia, terus kita sangat nyaman gitu ya kan sama dia. Terus ya udah kita jadi ketergantungan kayak yang tadi aku bilang ya kan, ketergantungan. Terus jadinya seseorang itu sulit buat melepaskan karena faktor psikologis attachment ini, jadi dia nggak bisa nih ngelepas hubungannya ini gitu. Terus paling sama self identity sih ya, karena kalau sesuatu yang melekat banget gitu kan sama kita, karena kamu udah ngerasa cocok banget nih sama dia gitu kan, udah ngelakuin semua hal yang sama lah, pokoknya cocok banget gitu kalian berdua. Itu ketika kita kehilangan orang itu tuh bisa ngebuat kita tuh kehilangan diri sendiri juga gitu. Jadi ketika emang harus selesai hubungannya, ya udah benar kita jadi kehilangan diri sendiri karena selalu sama dia kan gitu. Berkata selalu bergantung sama dia, jadi kita lebih merasa sulit untuk melepaskan hal itu gitu. Iya, karena ya udah kita selalu ngelakuin hal yang sama gitu. Bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Tiba-tiba sendirian tuh juga nggak enak banget nggak sih? Pasti orang bakalan kehilangan dirinya sendiri sih gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh kayak gitu juga. Nggak boleh, nggak boleh banget. Oke, next ya Kak. Oke. Tadi kan Kakak sudah membahas terkait dengan definisi yang letting go tadi. Nah, terus aku mau kepo ini terkait dengan apakah sebenarnya melepaskan itu tuh juga berarti kita melupakan orang tersebut gitu Kak? Atau sebenarnya melepaskan itu bisa kita lakukan tanpa kita harus melupakan kenangan yang sudah kita ukir bersama? Oke, jadi gak selalu ya, karena gak mungkin ya kita menjalin hubungan sama seseorang yang lama. Sebenarnya walaupun cuma 1 bulan atau 2 bulan juga kita nggak bakal bisa ngelupain kenangannya gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang yang udah ngejalin hubungan yang bertahun-tahun gitu, nggak akan bisa kita ngelupainnya. Paling ya balik lagi ke pertanyaan pertama tadi sih, kayak kita harus menerima kenyataan gitu. Kalau misalnya people itu come and go, kita harus melanjutkan hidup gitu. Jadi walaupun kita harus melanjutkan hidup kita nih, tapi nggak bakal bisa kenangan itu lupa. Jadi kita harus ya udah terima aja kalau misalnya kita harus sudah berakhir gitu. Oh, jadi kalau kita melepaskan seseorang, kita nggak harus maksain kita buat lupain segala kenangan yang udah ada gitu ya kan Kak? Iya, karena nggak akan bisa kecuali kita lupa ingatan gitu kan. Bener banget. Apalagi kalau kenangannya udah terukir bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun, terus apalagi kenangan-kenangan indah gitu ya kan. Nggak bakal bisa dilupain. Aduh, relate nih. Iya, betul. Oke. Selanjutnya aku mau ngebahas tentang hubungan toksik atau hubungan gak sehat. Nah, kenapa ya? Ada aja orang yang udah tahu dia nih terjalin dalam hubungan yang toksik atau gak sehat, tapi itu dia tuh cenderung sulit untuk melupakan. Itu tuh kenapa sih Kak? Kenapa bisa kayak gitu? Oke, sebenarnya banyak banget ya pasti teman-teman kita yang terjebak di dalam toxic relationship, pasti banyak banget lah ya. Kenapa sangat sulit ya untuk melepasnya? Karena mungkin karena comfort zone ya. Walaupun kita terjebak nih ya, walaupun hubungannya nggak sehat, mungkin menyakitkan satu sama lain, tapi tuh mungkin di hubungan itu pasangan kita tuh sebenarnya walaupun toksik ya, tapi tuh tetap memberikan rasa nyaman gitu ke kita gitu. Walaupun ya agak menyakitkan sedikit gitu ya, tapi tuh kita tetap aman dan nyaman gitu ketika sama dia karena merasa dilindungi walaupun ya menyakitkan gitu kan. Tapi tuh emang gitu ya, walaupun kayak gitu kita tetap sayang gitu. Emang sebenarnya sulit, tapi tuh nggak bisa gitu. Apalagi kalau udah bucin ya. Iya, itu susah sih buat ngelupain. Sama mungkin ini ya, karena
hope bias. Itu kadang tuh kita berharap situasinya tuh bakal berubah gitu. Kadang kita tuh berharap mungkin dia kayak gini sekarang, tapi mungkin bisa kali berubah. nanti dia berubah. Dia nggak mungkin selamanya kayak gini nggak sih ke aku. Nggak mungkin nggak sih dia selalu bla 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 bla. Pasti ada kemungkinan untuk berubah. Makanya kita selalu bertahan, berharap pasangan kita ini bakal berubah dan hubungan kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Kenapa itu sulit ya? Karena itu kita selalu berharap, padahal sebenarnya nggak baik. Karena bakalan kayak gitu lagi dan lagi gitu. Jadi lebih baik ya udah kalau udah ngerasa toksik ya udah lepasin aja nggak sih Kak? Iya, sebenarnya karena kalau udah di hubungan kita udah saling menyakiti, buat apa gitu? Dipertahankan gitu kan? Buat apa bertahan? Karena kan kita mau pacaran ya biar bahagia nggak sih? Iya. Dan untuk mencapai tujuannya lebih serius, hubungan lebih serius, itu juga diperlukan apa ya? Pokoknya saling ngebikin bahagia gitu tanpa ada rasa menyakiti gitu kan Kak? Karena kalau menyakitkan ngapain bareng-bareng ya gak sih? Sampai juga dipertahanin gak sih? Iya betul. Kalau di logika sebenarnya gitu sih Kak, tapi kenapa kita tuh sering banget susah itu juga nggak ngerti juga kenapa gitu ya? Iya, ya balik lagi karena kita selalu berharap itu sih tadi. Iya sih, itu emang susah sih Kak. Oke. Mungkin aku mau nanya nih tentang mungkin teman-teman di rumah juga udah ada rencana nih buat melepaskan seseorang tapi bingung caranya gimana. Mungkin Kak Anime boleh kasih tips atau langkah-langkah yang bisa dilakukan seseorang untuk apa ya, melupakan seseorang gitu. Mungkin bisa dimulai dari langkah kecil dulu. Bisa. Oke, mungkin sebenarnya langkah kecil ya. Mungkin dari langkah pertamanya kita harus ini kali ya, mengakui perasaan kita sendiri gitu. Kayak it's okay buat nangis, akuin aja emosi yang ada di dalam diri kalian gitu. Nggak apa-apa nangis gitu. Nangis ya beberapa hari, terima aja gitu. Kalau misalnya emang kita harus berakhir gitu ya kan. Terus mungkin selanjutnya batasi kontak gitu ya. Benar. Jangan mungkin walaupun satu kampus gitu ya kan, kita tetap ketemu atau misalnya satu kelas kita tetap harus berinteraksi, apalagi satu organisasi di Dema gitu misalnya. Tapi kita harus batasi kontak, jangan sampai kita ketika udah memutuskan untuk kayak gue harus move on deh, tapi ketemu lagi terus flashback lagi terus pulang bareng lagi, itu nggak boleh ya. Makin susah. Iya, itu yang ada kalian nggak jadi nih buat move on karena ya udah ada lagi, timbul lagi rasanya gitu. Iya. Terus selanjutnya mungkin kita harus fokus sama diri sendiri kali ya. Kita bisa ketika kita memutuskan untuk move on ya udah kita menerima kenyataan, terus gak apa-apa nangis-nangis sebentar, terus selanjutnya ya udah kita cari aja kesibukan yang baru gitu. Mungkin bisa dimulai dari olahraga, jogging kecil-kecilan, terus main sama teman-teman ya kan, keluar ke sana kemari gitu, mencari kesibukan. Karena kalau misalnya kita mau move on tapi kita stuck gitu di posisi itu, kayak kita sedih-sedihan terus, nangis-nangisan terus di dalam kamar sendirian, itu kita nggak bakal maju gitu. Kita nggak bakal ada perkembangan buat step untuk melepaskannya gitu. Kita nggak bakal bisa tuh kalau kayak gitu. Jadi ya kita harus fokus sama diri kita sendiri lah. Mungkin bisa skincarean atau ke salon ya kan, itu bakalan jadi coping stress gitu ya kan. Mungkin selanjutnya bisa kita kasih waktu sih. Kasih waktu untuk diri sendiri. Iya, waktu untuk diri sendiri. Ya kita kasih, ingat aja kalau misalnya proses untuk melepaskan itu nggak mudah gitu, bukan suatu hal yang instan ya kan. Kita nggak bisa langsung melepaskan seseorang langsung blok gitu ya kan. Jadi ya itu dia, kita kasih waktu, terus fokus sama diri sendiri, itu sih paling. Jadi langkah-langkah menurut Kanime ini yang paling penting tuh rasakan dulu emosinya. Ya udah terima aja emosi yang sedang terjadi. Tapi jangan lupa untuk kita itu harus bisa berusaha untuk bangkit ya, dengan melakukan hal-hal yang mungkin kita bikin happy gitu kan Kak. Terus juga kasih waktu buat diri sendiri. Betul. Gitu. Karena apa ya? Yang paling penting sebenarnya kemauan sih, dari diri sendiri. Karena kalau misalnya dari kamunya nggak mau 1000 orang pun yang ngomong, ngasih tahu gitu. ngasih
penjelasan bla bla bla, nasihat atau biasanya teman kan kayak gitu ya. Iya, benar. Itu nggak bakal bisa gitu kita ngejalaninnya kalau misalnya kamunya nggak mau gitu sih. Jadi kembali lagi ke kita ya, kita Iya, harus mau betul. dan juga mau berubah dengan mewujudkan suatu aksi gitu. Iya, kan. betul. Jangan sekedar omong-omong iya, doang. kalau dari pengalaman aku sih ya cari kesibukan gitu sih. Itu yang paling Ini paling manjur nggak sih, paling Kak? manjur Benar. sumpah. Kalian main sama teman-teman kalian sih. Iya Udah sih. itu. Karaokean ya kan, Bener. itu bisa banget jadiin coping stres kita gitu. Oke. Ngerti sih, Kak. Iya. Oke, selanjutnya nih. Aku tuh pernah denger metode terkait dengan journaling atau mindfulness gitu. Itu katanya bisa membuat seseorang itu jadi lebih lega gitu. Nah, menurut Kak Nime ini, apakah metode yang barusan aku jelasin itu secara langsung tuh bisa nggak sih buat ngebantu seseorang untuk melepaskan seseorang yang sedang dia mau yang dia mau tuju untuk dilepasin gitulah. Sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau journaling itu sebenarnya aku juga baru tahu dari psikologi kepribadian ya. Sama sih, Kak. Dari dosen kita. ya. Sebenarnya menurut aku kalau misalnya journaling, kalau aku sendiri ya nggak bisa karena aku nggak bakal bisa kayak nulisin semua emosi aku, apa yang aku rasain gitu, aku tulis gitu ya kan di buku gitu. Kalau aku sih nggak bisa ya karena nggak lega aja gitu. Aku prefer mindfulness gitu. Kita terima kenyataan kita sekarang. Kita harus fokus sama hidup kita sekarang, masa sekarang gitu. Nggak usah inget-inget yang masa lalu gitu. Karena kalau misalnya selalu ingat masa lalu, kita nggak bakal jalan ya kan. Yang Nggak ada bisa. malah sakit ya, Iya, Kak. jadi sebenarnya menurut aku prefer ke mindfulness mindfulness, karena iya sih. kalau journaling ya aku kurang efektif. enak gitu, kurang efektif bener. Oke. Karena enakan kita cerita curhat ke orang nggak sih, kayak ya teriak-teriak atau mending kita nyanyi-nyanyi ya kan, sambil nyanyi lagu galau ya kenceng-kencengan gitu. Menurut aku itu lebih melepas sih daripada journaling gitu. Jadi kembali lagi ke orang kali ya. Iya, Jadi setiap orang tuh betul. punya metode tersendiri yang Betul. efektif bagi dia. Jadi pinter-pinternya kita aja untuk cari metode apa yang efektif bagi kita. Karena Iya. efektif bagi dia belum tentu efektif bagi kita Betul, gitu. Kalau karena- Kak Nime ini lebih efektifan pakai yang Mindfulness, iya, karena kalau ada juga orang yang mungkin sulit untuk cerita, makanya benar. dia lebih milih journaling, Journaling, karena iya. ya udah dia mengungkapkan perasaannya dirinya sendiri lewat tulisan gitu. Cuma kalau aku nggak kayak gitu. Aku juga kayaknya enggak sih sama. Iya kan, Lebih enakan enak cerita langsung. cerita gitu Iya. sih. Oke Tuh. Kak. Terus selanjutnya, tadi kan Kak Nime udah bahas terkait dengan usaha yang bisa kita lakukan Iya. untuk melepaskan seseorang. Tapi menurut Kak Nime ini ada nggak sih faktor dari keluarga atau faktor dari teman yang bisa ngebantu kita dalam proses melepaskan tersebut gitu? Menurut aku ya ini sangat penting karena menurut aku tuh dukungan dari keluarga atau dari teman sendiri itu benar-benar ngebantu sih. Karena ketika kita kehilangan seseorang ini nih, ketika kita harus melepaskan dia yang kita udah menggantungkan diri gitu sama dia gitu kan, itu kita berarti kan kehilangan seseorang yang membuat kita nyaman dan aman kan. Benar. Jadi menurut aku peran keluarga dan teman sahabat kita sendiri itu sangat penting karena ketika kita merasa kayak gitu nih, Ya. kita butuh seseorang Seseorang lagi buat melindungi kita gitu ya. tempat cerita kita, tempat kita kemana-mana gitu kan. Menurut aku itu sangat penting karena jangan dibiarin sendiri gitu. Betul, karena Kalau sendiri juga nggak enak nggak sih, iya, Kak? karena kita juga kan kadang butuh validasi emosi juga kan. Kita curhat juga karena kan butuh validasi gitu, nggak munafik lah, kita Iya, butuh bener-bener. validasi walaupun kita yang salah kan. Kadang namanya cewek ya pasti kan ya girl support girl lah ya kan. Kayak gitulah menurut aku ya. Karena pasti kalau sendirian terasa berat, jadi kita butuh dukungan keluarga dan teman sendiri. Itu juga bisa meringankan emosi yang sedang kita Iya. alami gitu ya Kak. Daripada dipendam lebih baik diceritain ke orang gitu. yang kita percayai gitu Iya. ya, bisa teman atau keluarga Betul. gitu. Oke deh Kak. Terus juga balik lagi nih Kak. Kadang itu ketika kita merasa sedih atau mungkin
kita merasa kayak udah muak sama seorang, itu kadang kita pengennya tuh buru-buru move on. Kan Iya. kadang ada orang seperti itu, pengen buru-buru move on gitu. Betul. Tapi sebenarnya menurut kakak itu sendiri, penting gak sih buat kita itu menerima atau merasakan emosi yang sedang kita rasakan sebagai bentuk dari proses melepaskan orang tersebut. Jadi kayak nggak hanya melulu tentang move on, tapi ya itulah tentang apa ya, penting gak sih kayak merasakan emosi. Menurut aku itu penting banget, penting banget, karena kalau kita nggak merasakan emosi nih, Ya. itu menurut aku ya, merasakan emosi sendiri itu, kesedihan gitu, misalnya galau, kesedihan itu bagian dari proses penyembuhan. Karena kalau misalnya kita langsung memaksakan untuk move on tanpa kita bersedih-sedih dulu, itu malah bisa jadi luka yang belum sembuh dan nanti bakalan timbul lagi nih di masa depan. Entah kapan gitu. itu ya. Iya, entah kapan itu, ketika kita menjalin hubungan baru terus kita ngalamin itu lagi, bakalan Meledak jadi luka lagi iya, gitu, meledak nanti. benar. Karena kita pernah ngalamin itu tapi kita nggak merasakan emosinya dulu, tapi kita memutuskan untuk langsung move on gitu. Menurut aku itu nggak baik. Jadi kita sebenarnya harus benar-benar ngerasain dulu emosinya. Nggak apa-apa untuk sedih dulu beberapa saat lah ya. Tapi jangan terbelenggu juga. Iya betul, tapi jangan sampai kita berlarut-larut nanti Iya. malah kegiatan kita yang lain malah terganggu Iya sih, gitu. Kak. Itu sih menurut aku. Benar-benar. Oke, selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya kak. Pesan atau motivasi yang bisa Kanime sampaikan buat teman-teman yang ada di rumah yang mungkin sedang berjuang untuk bisa melepaskan seseorang, itu apa kak? Mungkin bisa kasih pesan atau motivasi biar semangat nih teman-teman yang ada di rumah. Mungkin ini kali ya, kalau kalian emang mau move on, ingin melepaskan seseorang yang sangat berarti gitu ya buat kalian, melepaskan itu bukan kelemahan gitu, dan itu juga bukan berarti kalian melepaskan orang itu dunia kalian berhenti atau langsung hancur atau runtuh gitu. Karena hidup itu bakalan terus berjalan, people come and go. Terus ketika emang dia bisa melanjutkan hidup dia bahagia tanpa kamu, kenapa kalian enggak gitu. Jadi emang kita harus melanjutkan hidup, jadi semangat terus, jangan berlarut-larut dalam kesedihan, sibukin diri aja, main-main sama teman-teman kalian gitu sih. Chill aja ya kak. Iya, santai aja, walaupun nangis sedikit-dikit ya, walaupun banyak juga nggak apa-apa, tapi ya itu dia, Jangan berlarut-larut. harus melanjutkan hidup lagi. Iya. Wah, keren banget pesan dan motivasi yang Kak Anime sampaikan. Oke, nggak kerasa ya, ini kita sudah berada di ujung Sesi. ujung sesi. Jadi aku harap apa yang sudah Kak Anime sampaikan, apa yang sudah kita obrolkan barusan itu bisa menjadi insight buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang berjuang dalam melepaskan seseorang. Ya, pesan dari kita semangat sih. Semoga kalian semangat. bisa. Kalian pasti bisa sih. Betul, harus bisa karena Iya. kita harus terus berjalan ya kan. Benar. Jadi yang Kanime tadi sampaikan bahwa proses melepaskan itu nggak instan ya kan Kak? Betul. Jadi kita butuh ruang, butuh waktu, dan butuh waktu untuk kita merasakan emosi yang sedang kita Betul. alami gitu. Tapi jangan lupa habis itu kita harus bangkit. Gitu untuk Melanjutkan hidup, gitu. Karena hidup terus berjalan. Bener Kayak lagu banget. Bernadi ya, untungnya. Ya. Oh nyanyi Kak. Jadi ke distract nih ya. Waduh, Oke. baiklah, mungkin itu aja ya dari aku dan Kanime. Mungkin sekian dari kita, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Cukup sekian dari aku selaku host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeay. Thank you. Thank you. Thank you. Jangan. Apa?